Perang Diponegoro. Perang Diponegoro, Inggris, The Jafar, Belanda, The Jaf Orlog adalah perang besar dan menyeluruh berlangsung selama 5 tahun 1825 sampai 1830 yang terjadi di Jawa, Hindia Belanda. Sekarang Indonesia antara pasukan penjajah Belanda di bawah pimpinan Jenderal de Kock melawan penduduk pribumi yang dipimpin seorang pangeran Yogyakarta bernama Pangeran Diponegoro. Dalam perang ini telah berjatuhan korban yang tidak sedikit, baik korban harta maupun jiwa. Dokumen-dokumen Belanda yang dikutip para ahli sejarah disebutkan bahwa sekitar 200.000 jiwa rakyat yang terenggut, sementara di pihak serdadu Belanda, korban tewas berjumlah 8.000. Perang Diponegoro merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama penjajah Nusantara. Peperangan ini melibatkan seluruh wilayah Jawa, maka disebutlah perang ini sebagai Perang Jawa. Jalannya perang, pertempuran terbuka dengan pengerahan pasukan infanteri, kavaleri, dan artileri yang sejak Perang Napoleon menjadi senjata andalan dalam pertempuran frontal di kedua belah pihak. Berlangsung dengan sengit, front pertempuran terjadi di puluhan kota dan di desa seluruh Jawa. Pertempuran berlangsung sedemikian sengitnya sehingga bila suatu wilayah dapat dikuasai pasukan Belanda pada siang hari, maka malam harinya wilayah itu sudah direbut kembali oleh pasukan pribumi. Begitu pula sebaliknya, jalur-jalur logistik dibangun dari satu wilayah ke wilayah lainnya untuk menyokong keperluan perang. Berpuluh-puluh kilau mesiu dibangun di hutan-hutan dan di dasar jurang. Serangan-serangan besar rakyat pribumi selalu dilaksanakan pada bulan-bulan penghujan. Pada Senopati menyadari sekali untuk bekerjasama dengan alam sebagai senjata tak terkalahkan. Puncak peperangan, Belanda mengerahkan lebih dari 23.000 orang serdadu, suatu hal yang belum pernah terjadi ketika itu di mana suatu wilayah yang tidak terlalu luas seperti Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur dijaga oleh puluhan ribu serdadu. Dari sudut kemiliteran, ini adalah perang pertama melibatkan semua metode yang dikenal dalam sebuah perang modern. Pada tahun 1827, Belanda melakukan penyerangan terhadap Diponegoro dengan menggunakan sistem benteng sehingga pasukan Diponegoro terjepit. Berakhirnya Perang Jawa merupakan akhir perlawanan bangsawan Jawa. Perang Jawa ini banyak memakan korban di pihak pemerintah Hindia sebanyak 8.000 serdadu berkebangsaan Eropa, 7.000 pribumi dan 200.000 orang Jawa. Penyebab terjadinya Perang Diponegoro. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya Perang Diponegoro. Sebab-sebab terjadi antara lain: A. Sebab umum. Kekuasaan dan wibawa raja-raja di Jawa Tengah semakin merosot karena daerah kekuasaannya semakin berkurang. Kaum bangsawan merasa dikurangi haknya. Tanah-tanah yang mereka sewakan kepada pihak swasta Eropa telah diambil alih oleh pemerintahan kolonial. B. Sebab khusus. Sebab khusus Perang Diponegoro adalah pembuatan jalan yang melalui tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Pembuatan jalan itu dilaksanakan oleh Patih Danurejo IV sebagai kaki tangan bangsa Belanda. Pemasangan dan pencabutan patok-patok tanda pembuatan jalan itu telah terjadi berulang kali. Akhirnya Pangeran Diponegoro memerintahkan agar patok-patok itu diganti dengan tambuk sebagai pernyataan perang. Sementara itu, pihak Belanda tidak menginginkan terjadinya perang. Taktik Perang Diponegoro. Taktik dan strategi yang itu
hanya dapat dibangun melalui penguasa informasi. Serangan-serangan besar rakyat pribumi selalu dilaksanakan pada bulan-bulan penghujan. Para Sinopati menyadari sekali untuk bekerja sama dengan alam sebagai senjata tak terkalahkan. Bila musim penghujan tiba, gubernur Belanda akan melakukan usaha-usaha untuk gencatan senjata dan berunding. Karena hujan tropis yang deras membuat gerakan pasukan mereka terhambat. Akhir Perang Diponegoro. Tahun 1829 merupakan tahun kemunduran bagi Diponegoro. Di tahun itu pula, Diponegoro sudah tidak pernah mengadakan ofensif lagi dan justru inisiatif serangan beralih ke tangan Belanda. Pengikut Diponegoro banyak yang menyerah kepada Belanda karena sudah tidak kuat dengan cobaan dan perang gerilya. Sementara itu, perang Diponegoro dapat menembus kepungan Belanda di Pengasih dan melarikan diri ke Kedu. Daerah Kedu adalah daerah yang bergunung-gunung sehingga memudahkan Diponegoro melakukan gerilya dan menyusahkan Belanda dan bergerak. Sementara pada tahun 1829 pula terjadi pergantian kepemimpinan di Hindia Belanda. Komisaris Gubernur Jenderal Du Bos yang menjalankan digantikan oleh Johannes van de Bos. Di tahun 1829, Diponegoro kembali pada taktik perang gerilya. Berkat perubahan taktik ini, Diponegoro mampu kembali menguasai Bagelen, sebagian taktik gerilya Gusti B yang berlirian. Dua daerah itu dipertahankan oleh Imam Busbah. Dalam serangan ini, Belanda memakai pasukan pribumi dan Sulawesi Utara, Maluku, Bali, dan pasukan Belanda sendiri. Kemudian pasukan Belanda bergerak ke Boyolali, Kanigoro. Pada 30 Juli 1929, Letnan Kolonel Sovevipu memimpin pasukan menyerang sebuah desa yang dicurigai sebagai markas pasukan Diponegoro. Dalam sergapan itu berhasil ditangkap Raden Hasa Mahmud dan Pangeran Anom Diponegoro atau putra tertua Pangeran Diponegoro. Belanda mengancam akan membunuh Anom Diponegoro jika Diponegoro tidak menyerah. Tetapi ancaman ini tidak digubris. Akhirnya Anom Diponegoro tidak dibunuh. Pada 31 Juli, istri Pangeran Mangkubumi, putranya Raden Mas Wiryokusumo, Raden Mas Wiryoatmojo, dan Raden Mas Surdi menyerah pada Belanda. Belanda kemudian meminta kepada Pangeran Mangkubumi untuk menyerah dan memberitahukan tetap persembunyian keluarga Pangeran Diponegoro dan keluarga para panglima perlawanan yang lain. Tetapi tuntutan itu tidak dijawab. Pada bulan September 1829, Temanggung Wirorejo dan ratusan pengikutnya menyerah pada Belanda. Menyusul kemudian Temanggung Surodeksono, Pangeran Pakuningrat beserta pengikut-pengikutnya. Satu-satunya senopati perlawanan perang Diponegoro yang tak terkalahkan hanyalah Sentot. Sentot bersedia menyerah dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, diberi uang sebesar 10.000 ringgit. Yang kedua, tetap memimpin pasukan pinilihnya. Yang ketiga, diberi 500 pucuk senapan. Yang keempat, tetap memeluk agama Islam. Dan yang terakhir, Sentot dan pasukannya tetap diizinkan memakai sorban. Belanda memenuhi persyaratan Sentot itu. Akhirnya, pada tanggal 17 Oktober 1929, Sentot menyerah pada Belanda di Imogiri. Pada tanggal 24 Oktober 1929, Sentot dan pasukannya masuk ke Yogyakarta. Ketika melewati jalan-jalan kota Yogyakarta, banyak rakyat duduk bersimpuh dan menyembah sebagai tanda penghormatannya. Sentot kemudian menghadap Sultan Hamengkubuwono V di keraton. Oleh Belanda, Sentot diberi pangkat mayor kavaleri dan dengan gaji 100.000 ringgit per bulan.